Jadi, untuk mengisi basic variable satu baris ini, lakukan sampai ke solution. Ya, dimana tadi formulasinya itu adalah old value 60 dibagi dengan key-nya. Key daripada baris tersebut, key-nya ada 18. Berarti 60 dibagi 18 sehingga dapat 3,33. Nah, setelah itu baru kita tentukan yang tadi. Ya, baris untuk A1-nya. Nah, kita tahu bahwa A2 di sini kita tidak perlu tentukan. Kenapa? Karena A2 di sini berdasarkan tabel sebelumnya adalah living variable A2. Ya, sehingga dia meninggalkan variabel tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan solution di sini? Solution di sini itu formulasinya sama dengan di sini. Ya, di mana old value 48 dikurangi dengan highlight column. Highlight column-nya itu adalah 8 ya, karena dia berada di posisi baris yang sama. Kemudian dikali dengan R4-nya. Ya, R4-nya karena kita ingin mengisi yang ini, berarti R4-nya itu adalah yang ini, yaitu 3,33. Sehingga kita dapatkan angka 21,33. Ya, penjabarannya ada di sini. Nah, kemudian setelah itu baru kita menentukan nilai ZJ. Nah, untuk menentukan nilai ZJ caranya sama. Ya, untuk X1 berarti 1,33 dikali M ditambah 0,33 dikali 30. Sehingga hasilnya ini Anda tuliskan di sini. 1,33 M plus 10. Kemudian untuk kolom X2 itu adalah 0 dikali M, 0 jadinya, ditambah 1 dikali 30. Pasti hasilnya di sini adalah 30. Kemudian untuk kolom X3 berarti 6,67 dikali M, 6,67 M, ditambah 0,67 dikali 30. Sehingga didapatkan hasilnya di sini adalah sekian. Kemudian berikutnya, min 1 kali M, berarti min M, ditambah 0 kali 30. Pasti jawabannya adalah min M. Ya. Lakukan hal yang sama untuk kolom ini, S2. Lakukan hal yang sama untuk A1. Di mana M itu didapat dari 1 dikali M ditambah 0 dikali 30. Sehingga hasilnya itu adalah M. Ini saya perbesar. Kemudian kita lanjutkan. Nah, A2 ini tidak perlu kita pertimbangkan. Kenapa? Karena tidak ada nilainya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Lalu kita menghitung CJ dikurangi ZJ. Nah, ini sederhana, berarti yang atas dikurangi yang bawah. Ya. Berarti 14 dikurangi nilai ini didapatkan ini. Ya. Kemudian 30 dikurangi 30 didapatkan 0. Kemudian 40 dikurangi ini didapatkan ini. Lakukan hal yang sama untuk S1, untuk S2, kemudian untuk A1, di mana M dikurangi M, pasti hasilnya adalah 0. Yang ini tidak perlu dipertimbangkan. Setelah itu, seperti biasa, kita balik lagi. Kita cek, apakah CJ min ZJ-nya itu sudah optimal. Kita cek semuanya. Ingat, karena di sini minimasi, berarti optimalnya itu semuanya harus positif dan 0. Nah, ternyata di sini ada yang masih bernilai negatif, ya, yaitu ini dan yang ini. Dari kedua ini, mana yang kira-kira paling besar negatifnya? Apakah min 1,33 M atau min 6,67 M? Ini loh yang paling besar negatifnya. Sehingga kita bisa highlight ini menjadi kolom kunci atau key column. Nah, ini kita highlight ya, menjadi warnanya hijau. Oke. Nah, karena ini sudah kita highlight, berarti kita bisa menentukan rasionya. Di mana rasio itu adalah solution, kita ingin mengisi ini, berarti 21,33 dibagi dengan kolom yang terhighlight, 6,67. Sehingga kita dapatkan angkanya itu adalah 3,2. Lakukan hal yang sama untuk baris berikutnya. Di mana 3,33 dibagi 0,67 sehingga didapatkan angka 5. Oke, dari kedua ini
Anda pilih mana yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah yang 3,2. Otomatis yang Anda highlight adalah yang baris ini. Yang baris atas kita highlight. Oke. Nah, karena ini belum optimal, berarti kita lanjutkan ke iterasi 2. Nah, untuk iterasi 2, kolomnya sama, kita buat seperti ini, sama persis dengan yang iterasi sebelum. Karena iterasi 2, kita mempertimbangkan intersection pada iterasi pertama. Ini intersectionnya, ya, sehingga sini saya merahkan. Otomatis, berdasarkan kolom dan baris ini, kita cek ke atas, berarti kolom X3 itu akan menjadi entering variable pada posisi baris yang sama dengan baris ini. Berarti di sini X3 akan masuk ke sini. Ya, X3. Oke. Nah, kemudian berapa nilai X3 adalah 40. Berarti nilai di sini di CB koefisiennya adalah 40. Di sini R3 R4 berarti ini kita lanjutkan R5, kita lanjutkan R6. Nah, kita isi yang baris di sini. Ingat, cara mengisinya adalah sama, yaitu old value pada posisi yang sama dibagi dengan key-nya 6,67. Sehingga untuk ngisi ini 1,33 dibagi 6,67 sehingga didapatkan 0,20. Ini didapat dari 0 dibagi 6,67 sehingga didapatkan 0. Lakukan hal yang sama untuk baris X3, kemudian S1, kemudian S2. 0,07 didapat dari 0,044 dibagi 6,67. Nah, kita lihat di sini adalah entering variable. Kalau kita cek ke kiri, ini A1. Berarti A1 adalah leaving variable. Ya, variabel yang meninggalkan. Otomatis A1 kita tidak perlu pertimbangkan lagi. Kita berikan strip. Begitu juga A2. Kita tidak perlu pertimbangkan lagi. Nah, lakukan sampai solution. Solution angkanya itu adalah berarti 21,33 dibagi 6,67. Sehingga di sini didapat angkanya itu adalah 3,20. Selesai. Kita lanjutkan untuk baris berikutnya. Baris berikutnya ya kita samakan dengan X2. Berarti di sini itu adalah X2. Di mana nilai X2 itu adalah 30. Berarti koefisiennya itu sebesar 30. Nah, untuk mencari ini caranya sama dengan cara yang sebelumnya. Kita akan mengisi baris X2 pada kolom X1. Kita akan mengisi ini. Caranya adalah old value. Nilai dari tabel sebelumnya 0,03, 0,33 dikurangi highlight column. Nah, highlight column-nya itu adalah 0,67. Ya enggak? Dikali dengan nilai R5. Sorry, karena di sini sudah R5. Oke, berarti nilai R5-nya kita cek ke bawah. Itu adalah berapa? Nilai R5-nya itu adalah 0,20. Sehingga kita bisa tentukan untuk mengisi data tersebut, itu kalau misalkan X2, X1, berarti kan angka ini didapat dari 0,33, ini, dikurangi 0,67, ya, highlight column, dikali 0,20. Nah, R5 pada kolom yang sama dengan yang akan kita isi. Sehingga di sini kita dapatkan 0,20. Hal yang sama kita lakukan untuk X2, kita lakukan untuk X3. Di sini 0 itu didapat dari angka, ini kalau saya jabarkan seperti ini. Ya. 0,6, 0 ini didapat dari 0,67. Ya. Dikurangi 0,67 dikali dengan 1. 1 ini adalah R5. Lakukan hal yang sama untuk S1, kemudian untuk S2, kemudian untuk A1 dan A2-nya tidak perlu. Dan yang terakhir adalah untuk solution. Nah, untuk solutionnya, sesuai dengan rumus di bawah ini, sesuai dengan rumus ini, ya, maka kita dapatkan nilai solutionnya itu adalah old value, yaitu 3,33, dikurangi dengan highlight column. Yang highlight column-nya itu adalah 0,67. Yang sebaris dengan dia. Dikali dengan R5 yang sebaris dengan R5-nya tersebut adalah 3,20. Nah, yang sekolom dengan dia 3,20-nya ini, ya. Sehingga didapatkan angka 1,20. Ya. Nah, itulah solutionnya. Nah, berikutnya
Tentukan ZJ. Nah, ZJ itu seperti biasa 0,20 dikali CB ditambah 1 dikali 30. Ya, 0,20 dikali 40 ditambah 0,20 dikali 30. Ya, sehingga didapatkan angka sekian. Lakukan hal yang sama untuk X2, kemudian untuk X3, kemudian untuk S1, kemudian untuk S2. Dari mana? 0,07 dikali 40 ditambah 0,10 minus 0,10 kali 30. Sehingga hasilnya ditaruh di sini, kita dapatkan angka sekian. Setelah itu, kita bisa menentukan CJ dikurangi ZJ. CJ dikurangi ZJ sederhana, 14 dikurangi 14, sehingga jawabannya di sini adalah 0. Kemudian di sini CJ-nya 30 dikurangi ZJ-nya 30, sehingga didapatkan 0. Lakukan hal yang sama untuk X3, kemudian untuk S1, kemudian untuk S2 didapat dari 0 dikurangi minus 0,33. Pasti jawabannya akan jadi plus 0,33. Nah, setelah itu kita cek kembali hasilnya. Supaya produknya banyak, kalau bisa proses waktunya itu harus. Nah, kok hilang? Maaf, ada sedikit gangguan. Berikutnya kita cek CJ min ZJ. Ya, lihat nilai CJ min ZJ-nya semuanya tidak ada yang negatif. Berarti ini sudah optimal. Pokoknya kalau dia harus 0, karena di sini minimasi ya, berarti dia harus 0 atau positif. Nah, berarti ini sudah optimal. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya itu adalah kembali kepada fungsi tujuan, di mana Z itu adalah 14X1 ditambah 30X2 ditambah 40X3. Pertanyaannya adalah berapa masing-masing produk yang dibuat sehingga biaya operasinya minimal. Nah, berarti kan ada 3 produk tuh, baju, celana, blus. Baju dianalogikan X1, celana X2, blus X3. Nah, variabelnya berdasarkan fungsi tujuan ini kita dapatkan berdasarkan solusi. Nah, di sini ternyata X3-nya itu bernilai 3,2, X2-nya bernilai 1,20. Berarti X1-nya tidak ada. Berarti X1-nya adalah 0. Anda masukkan X2-nya 1,2 dan X3-nya adalah 3,2. Nah, otomatis untuk baju berarti kan 0 dikali 14. Dapat dari mana? Dari sini. 0 kali 14, 0. Kemudian untuk celana 1,20 kali 30. Ya, berarti 30 kali X2. Kemudian untuk blouse 3,20 dikali 40. Sehingga dapat 128. Nah, sehingga dengan biaya operasi yang paling sedikit, kita perlu membuat celana 1,2 unit gitu ya. Kemudian blouse 3 unit. Ya, sehingga didapatkan biaya operasi yang minimum adalah $164. Nah, itu keputusannya. Semoga membantu. Inilah metode Big M.